Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus keluarga almarhum Muhammad Rahyan Yusuf bin Yusuf. Mudah-mudahan keluarganya diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah tasya yang sama-sama dimuliakan, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seindah-indah ucapan, semulia-mulia ucapan. Ucapan itu adalah ucapan yang agung, ucapan yang mulia, ucapan yang pertama terucap. Apa ucapan yang pertama terucap? Ketika Nabi Adam alaihi salam ditiupkan roh ke dalam jasadnya, setelah sampai roh di mulutnya Nabi Adam, ucapan yang pertama diucapkan Nabi Adam adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ayat ini terdapat di dalam surah Al-Fatihah. Ayat ini kita baca dalam 5 kali sehari, semalam 17 kali. Kalau ditambah lagi dengan salat sunnah, ya tergantung berapa rakaat salat sunnah yang kita lakukan. Begitu juga sebagai wujud cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kecintaan kita kepada Rasulullah? Senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah dan senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak diterima suatu ibadah, tidak diterima suatu doa tanpa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sah salat Jumat kalau hati tidak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena salawat adalah rukun khutbah. Jamaah tasya yang sama dimuliakan oleh Allah, khatib selalu mengingatkan pada khutbah keduanya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah saja dan seluruh malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, yang dipanggil oleh Allah untuk bersalawat orang beriman. Tidak dikatakan ya ayyuhal Islam, hai orang Islam. Kenapa Allah tidak panggil orang Islam? Karena banyak orang yang mengaku dirinya Islam, cuma KTP-nya yang Islam. Namanya Islam KTP, tapi tidak pernah kita lihat sembahyang di masjid. Dapat bulan Ramadan tidak puasa. Itu namanya Islam KTP, KTP-nya Islam, tapi bukan dia Islam. Itu yang banyak. Yang mana dikatakan Islam? Islam itu 5 huruf. Islam itu adalah selamat. Hanya satu agama yang selamat. Inna dina indallahi Islam. Agama yang diterima, agama yang diridhoi hanyalah Islam. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan, wa man yabtaghi ghaira Islam ad-dina falan yaqbulu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin.
barang siapa mencari agama selain daripada agama Islam, maka agama itu tidak diterima daripadanya, dan pada hari kiamat nanti dia merugi. Jadi yang tidak rugi itu hanya orang Islam. Yang bagaimana itu Islam? Islam itu 5 huruf, I, S, L, A, dan M. Islam. Yang dikabarkan adalah selamat. Orang yang menganut Islam sudah dipastikan selamat. Yang mana kita dikatakan Islam? Yang melaksanakan salat 5 kali sehari semalam, yang diawali dengan I, itu pelaksanaan salat Isya. S, pelaksanaan salat subuh. L, pelaksanaan salat zuhur. A, pelaksanaan salat asar. M, maghrib. Berarti Islam adalah orang yang melaksanakan salat 5 kali sehari semalam. Islam. Jadi kalau mengaku diri Islam tapi tidak salat, itulah tadi Islam KTP. Maka yang harus kita jaga salat. Biar kita puasa, zakat, haji, berinfak dan bersedekah, tapi tidak salat, tetap ada pahalanya. Tapi tidak bisa kita nikmati. Kenapa? As-salatu miftahul jannah. Salat itu adalah kuncinya surga. Kita buat istana di surga dengan perabotan yang lengkap di dalamnya, tapi tidak bisa kita masuk kalau kuncinya kita tidak miliki. Apa kuncinya surga? Salat. Maka perbaiki salat kita. 3 saja yang harus kita jaga di dalam salat. Termasuk khusyuklah ibadah salat kita kalau 3 ini kita jaga. Yang pertama, takbiratul ihram. Allahu Akbar, inilah dikatakan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Kenapa ada takbir yang diharamkan? Bukan bilaran takbir. Ketika takbiratul ihram dilarang kita mengingat selain daripada Allah. Yang besar hanya kepada Allah. Inilah yang menembus langit pertama sampai ke Sidratul Muntaha. Setelah kita menghadap kepada Allah sampai ke Sidratul Muntaha, kita menghadap kepada Allah. Apa yang kita hadapkan? Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Yang 5 kali sehari semalam kita menghadap kepada Allah. Saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. Yang takut mati itu yang tidak pernah sembahyang. Kenapa? Tidak pernah lapor. Kita siap hidup dan siap mati. 5 kali sehari semalam kita menghadap kepada Allah, dilaporkan, saya siap hidup ya Allah, dan saya siap mati. Maka dimanapun kita berada, selalu siap. Maka apapun keadaan kita, jangan pernah tinggalkan salat. Di atas pesawat, di atas mobil, kalau waktu sudah masuk kita salat. Jamaah taksir yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi pertama takbiratul ihram. Yang kedua yang harus kita jaga ketika membaca surah Al-Fatihah, perbaiki bacaan surah Al-Fatihah, karena rasanya salat kita surah Al-Fatihah. Tidak ada salat tanpa surah Al-Fatihah. Jadi ketika kita membaca surah Al-Fatihah jangan terburu-buru. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang harus kita jaga. Kapan kita baca tidak bertasbih, maka berubah arti. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau yang kami mohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kapan tidak bertasbih, berubah arti. Hanya matahari aku sembah dan hanya matahari aku mohon pertolongan. Tasbihnya dihilangkan, berubah arti. Jamaah taksir yang sangat dimuliakan oleh Allah. Jadi ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini yang harus kita jaga. Dan yang ketiga yang harus kita jaga di dalam salat, ketika transaksi antara hamba dengan Allah, ketika bertahiyat, terkhusus ketika membaca
asyhadu an la ilaha illallah. Kenapa harus dari syarat menunjuk? Persaksian jasadiyah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kenapa orang ditarik lagi satu kali? Itu persaksian Allah dan persaksian kepada Rasulullah. Itu digerakkan. Kenapa digerakkan? Tidak. Ya, ada juga biasa nak gerak. Kenapa dengan itu biasa itu apa telunjuknya? Bilang kenapa ada begitu telunjuk? Bilang saya tulis itu syahadat. Tidak disuruh kita menulis di dalam sembahyang. Dia tulis gitu syahadat. Tidak di mana berguru itu. Ini kita asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Aku bersaksi, aku bersumpah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi, aku bersumpah bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Ini tiga ini takbir, Fatihah dan tahiyat kita. Jamaah siang sama dimuliakan oleh Allah. Tapi sebelum kita salat ada namanya taharah. Dalam Al-Quran dijelaskan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya. Syarat untuk bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Nabi sendiri sudah dijamin oleh Allah 100 kali mohon ampun kepada Allah. Kalau kita umatnya belum ada jaminan tapi malas kita bertaubat, kita tidak disuruh 100, 3 kali atau 33 kali. Jadi kita tidak bisa di 100, 3 kali atau 33 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. 3 kali. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Yang kedua yang dicintai Allah adalah membersihkan diri. Jadi orang yang selalu mandi, kalau mau pergi, kenapa harus mandi ke kerja? Supaya segar, supaya bersih. Disuruh sikat gigi, supaya bersih, supaya tidak berbau ketika kita bicara sama orang. Apalagi yang ketika buang air kecil, itu biasa anak muda kalau buang air kecil ada telis juga nak kencing, baru tidak gitu. Tidak dicuci. Kalau sembahyang tidak diterima sembahyang tak. Ini taharah. Bagaimana dicintai ini tidak bersih. Apalagi kalau kena celana dalam kita, kena percikan, kalau itu sudah berasa paru, sudah berbau, jindak ada guna-gunanya kita sembahyang. Maka dirasa itu celana dalam. Kenapa itu ulama selalu pakai sarung? Kenapa pakai sarung? Karena celana dia, karena tidak bisa dijamin itu celana kalau dia apalagi sudah 2 kali dipakai. Itu kalau umur 50 tahun ke atas, Pak. Itu biasa penyakitnya kita kalau laki-laki sudah buang air kecil, sudah kita bersihkan, keluar lagi sedikit. Makanya ada tuntunan Rasulullah dalam buang air kecil harus congkok dan diangkat kaki kanan ini di belakang. Baru sudah itu, setelah itu harus ini kantong-kantong kencing harus dibantu diurut. Sudah itu disuruh batu 3 kali. Kenapa disuruh batu? Sunnah Nabi, supaya ketika masih ada yang tinggal kencing di dalam kantong-kantong kencing kita itu terpercik keluar. Dahak namanya. Itu buang air kecil. Sumber penyakit itu dari air kecil. Kenapa? Kalau selalu menahan kencing. Makanya kita harus bersih tuntas itu kencing. Dan ketika kita kalau kita pakai celana dalam, kiraan dulu dicium dulu itu, jangan sampai rasa parum itu celana. Kalau tidak jangan dipakai. Tahu saya pakai celana. Tapi harus ini sarung harus kuat. Kalau saya selalu pakai selepe gitu. Karena itu tadi ya, harus pakai selepe. Jadi jangan sampai jatuh ya nonton gratis gitu. Apalagi dalam masjid ya. Jadi harus kita ya lagi-lagi, makanya disiapkan ini selepe supaya kalau jatuh untuk menjaga jatuhnya sarung situ. Ya, sama kalau pergi ihram sana orang melaksanakan haji dan mereka tidak pakai celana. Tapi itu memang ihramnya diikat ini kan ini pengikat ihram ini.
Itu satu. Yang kedua, ketika buang air besar, saya tanya dulu ibu-ibu, kalau buang air besar, di mana dibuang air besar tadi? Atau taita? Di WC. Semua jawabannya WC. Bapak-bapak di WC juga. Di WC. Kalau di WC berarti kita beraki derita. Lose, sama juga. Kita ini berasal dari 4 unsur: tanah, air, angin, dan api. Kalau kita buang kotoran, air kencing di tanah, berarti kita kencingi, beraki, asal kejadian kita. Itu saya Pak, saya cari, saya mulai dari sanawiyah, masuk alia, masuk S1, Yayeng, S2 juga, saya D3 juga di UI, tidak pernah aku dapat itu jawabannya. Semua jawaban masuk WC, buang air di WC. Itu namanya ilmu tersurat. Tapi ilmu yang tidak itu yang diberikan tersirat. Jadi ada 2 ilmu. Ilmu tersurat itu yang tertulis di kitab. Tersirat tidak. Itu langsung dari mulut dan langsung kita terima. Itulah ilmunya para nabi. Sama Nabi tidak ada Al-Quran, tidak ada hadis. Langsung diterima dari Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi Muhammad. Kapan tiada Al-Quran? Kalau tiada Al-Quran, pada zaman siapa itu Al-Quran ditulis? Bukan pada zaman Nabi. Berarti bid'ah. Karena tidak ada Al-Quran pada zaman Nabi. Tidak ada hadis pada zaman Nabi. Kenapa ada ditulis itu? Karena bid'ah itu sesuatu yang dikerjakan yang tidak pernah dikerjakan Nabi, dikerjakan oleh umatnya, bid'ah namanya. Tapi bid'ah terbagi 2, ada bid'ah dalalah, ada bid'ah hasanah. Hasan itu adalah bid'ah yang baik. Sama ini kita main bid'ah ini. Karena Nabi tidak pernah pakai mic, Nabi tidak pernah pakai HP, Nabi tidak pernah naik mobil. Jadi apa jika Anda pakai? Tidak naik pesawat. Coba kalau banyak begini baru tidak ada main, setengah matinya itu kita berdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya bid'ah hasanah. Adam sang Hasan ini. Mobil bid'ah hasanah karena itu sesuatu yang dibuat yang tidak ada pada zaman Nabi. Naik onta misalnya sini, kalau saya naik onta, di mana ada onta di belakang? Atau naik kuda. Kalau malam naik kuda mungkin sembarang tabrak nanti kudanya situ. Anda sampai ceramah sini. Jadi itu namanya bid'ah hasanah, bid'ah baik. Jadi tidak ada. Nanti sama Al-Quran itu dibukukan pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Itu pun juga tidak berbaris. Kenapa? Karena langsung dihafal orang dulu. Banyak penghafal. Hadis kapan ditulis itu hadis? Nanti Khalifah dinasti Bani Umayyah pada Khalifah ke-8 Umar bin Abdul Aziz baru ditulis itu hadis. Kenapa di inisiatif ditulis? Coba kalau tidak ditulis, habis nih mati semua penghafal, gimana kita bertanya? Tapi kalau dia tulis, ada di sanadnya. Hadisnya Aisyah, hadisnya Anas, hadisnya sahabat-sahabat Nabi itu yang nulis hadis. Yang paling banyak itu Aisyah, Anas. Siapa itu Anas? Orang yang tinggal di rumahnya Nabi. Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Anas yang riwayatkan itu sahih. Kenapa? Karena itu dilihat aktivitasnya semua Nabi. Karena orang yang tinggal di rumahnya Nabi. Jamaah tasih yang sama dimuliakan oleh Allah. Jadi yang harus ketika kita menghadap kepada Allah, bagaimana cara kita menghadap? Di tadi di mana dibuang air anunya, di air kecilnya dan air besarnya. Saya cuma langsung saya dapat sama Pak Kiai. Itu langsung dari Pak Kiai. Ya kalau orangnya di Ponto ada mungkin masih ingat abah saya Kiai Haji Bakar di Tumpu, itu abah saya. Kalau orangnya di Ponto ada orangnya di Ponto. Jadi satu Kiai di situ. Ya berguru anak santrinya Kiai Jamabone. Ditanyakan situ, kalau kita buang air kecil dan buang air besar, jangan menghadap kiblat dan jangan membelakangi kiblat.
Baru ketika buang air besar, kita niatkan dalam hati kita, saya buang kotoran dan kencing saya di selanya tanah. Selanya tanah. Jadi bukan di tanah. Selanya. Setelah kita buang, kita bersihkan. Dalam fikih cuma 3. Pertama, dibersihkan bendanya, tainya. Kedua, licinnya. Kalau masih licin belum bersih. Ketiga, baunya. Di sini mungkin. Jadi sini kalau buat bau harus selalu selesai di hidung. Kalau buat sudah kita bersihkan, berstinja. Makanya ini kuku tidak boleh panjang, nanti tinggal garang-garangnya di sini. Kenapa? Rasa tai terus ini tangan. Bagaimana tidak rasa karena tinggal garangnya di situ. Kenapa rebah terus ini? Nah, jangan berhenti. Harus dirasa. Boleh tidak berbau. Kayak ini yang potong ini harus masuk di patah pantai sini. Ini masuk sini. Harus masuk ini setengah. Jangan di luar, ini harus masuk. Ini caranya bersihnya ini senang. Sudah itu masuk, sudah bersih, sudah tidak berbau, makanya tidak masuk. Jangan panjang kukunya, nah kasih berdarah pantat nanti situ. Ini memang jorok, betul harus saya sampaikan karena di sini harus dari situ dulu. Sudah ini sudah tidak berbau, hakul yakin tidak berbau, baru diselesaikan di muka. Itu obat awet muda. Jadi ibu-ibu jauh usah pakai RDL, nggak usah muka. Pakai saja itu. Apa hikmah di balik itu? Kalau ini kita jaga, ini natareka orang dulu. Satu kerbau orang baru dapat ini, tapi saya gratis dikasih. Itu. Kalau kita nanti mati, ketika kita mati, ketika dimandikan, tidak ada yang bisa cium jasad kita. Karena kita tidak pernah cium jasad kita. Itu hakiki. Kenapa? Kita selalu hakul yakin selalu bersih. Karena itu kalau ini yang tidak bersih, biar bagus bacaan salat tidak diterima kalau ini yang tidak beres. Kenapa? Tidak bersih. Jangankan Allah suka sama kita. Sama manusia saja kalau kita berbau tidak ada yang senang. Maka kita harus selalu bersih. Ini. Setelah selesai di sini di muka, ini lagi yang selesaikan yang tengah. Ini juga saya tidak dapat di S3. Itu langsung di mulutnya Pak Kiai. Ini yang selesaikan, pegang ekor di belakang, namanya sulbi waqtara'i. Itulah asal kejadian kita. Itulah yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, tidak akan pernah habis itu. Makanya kalau ada orang jatuh tersungkur pantatnya, biasa lumpuh, biasa selesai masalah di situ, bisa mati. Ini ekor namanya jaga. Itu yang selalu terakhir di situ disentuh. Ini yang sentuh yang jari tengah. Baru dibaca sulbi wattara'i. Jemaah yang sama dimuliakan Allah. Baru kita berpakaian. Pakaian yang harus kita pakai untuk menghadap kepada Allah harus jelas. Mulai dari sarung, baju, semua aksesoris, cincin, ada jam tangan, ada kacamata, ada songkok, harus jelas dari mana sumbernya. Kalau subhat, jangan kita pakai menghadap kepada Allah. Tidak diterima sholat kita. Makanya kenapa orang dulu ketika hasil panennya yang pertama dibeli adalah pakaian sholat. Karena jelas sumbernya. Pakai beli sarung, pakai baju, ada khusus dipakai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah namanya bersih jasa dia kita, pakaian kita, baru menghadap kepada yang Maha Kudus, yang Maha Suci. Maka insya Allah diterima ibadah kita. Jadi pakaian harus jelas dari mana sumbernya. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Dan setelah kita menghadap kepada Allah, inilah persiapan yang harus kita selalu persiapkan, perbaiki adalah salat kita. Jadi tahara kita, salat kita, insya Allah. Karena salat adalah kuncinya surga. Salat, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan kemungkaran. Hanya salat. Dan
Dan detik-detik terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi sakaratul maut, dengarkan di mulutnya Nabi. Ali dengarkan apa yang disebut Nabi. Yang ada keluar di mulutnya Nabi, as-salat, as-salat, jaga salat, jaga salat, jaga salat. An-nisa, an-nisa, jaga wanita, jaga wanita. Jemaah yang sangat dimuliakan, kenapa salat? Karena salat penentu segala keselamatan di akhirat nanti. Salat kita. Salat juga lah yang akan menjawab pertanyaannya Munkar dan Nakir. Apa kata salat? Wahai kekasihku, jadi kita jaga kekasihnya salat. Tembang setianya salat. Salat akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dengan kalau kita laki-laki dia wanita cantik, kalau perempuan jadi laki-laki tampan. Tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin baru. Saya akan menjawab pertanyaannya Munkar dan Nakir. Itu salat, Bu. Dari lagi situ. Apa yang pertama pertanyaannya Munkar? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka yang menjawab Allahu Akbar, takbiratul ihram. Man nabiyuka, siapa nabimu? Salawat kita yang menjawab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man imamuka, apa imammu? Maka surah Al-Fatihah yang kita baca itulah ulumul Quran, datang bersaksi sayalah imamnya Al-Quranul Karim. Man kiblatuka, apa kiblatmu? Kita menghadap ke Baitullah ketika salat, mustaqiblah. Baitullah datang bersaksi kepada Allah, kepada Munkar, saya tempat jadi menghadap ketika ada ibadah. Man ikhwanuka, siapa saudara-saudarimu? Maka saudara bukan saudara kandung. Maka kita salam yang menjawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dilihat itu, kalau kita salam terakhir, dilihat itu mukanya yang ada di samping kita. Selesai salat kita jabat tangan menjadi saksi. Apa persaksiannya? Kita ketika dia ambil tangannya kaum muslimin dan muslim di dalam masjid, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita bersalawat. Itu persaksiannya. Kenapa bersalawat? Menyaksikan sebagai persaksi saudara seiman dan sekeyakinan kita. Itu nanti datang semua yang pernah kita temani ibadah salat, datang bersaksi di hadapan Munkar bahwa saya saudara-saudarinya, temannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Munkar dan Nakir tidak sempat dia palunya turun ke kepala kita. Salat yang menjawab. Tapi kalau tidak salat, apa yang siapa yang bisa bela kita? Langsung kita balok-baloki Munkar dan Nakir. Tidak ada maaf bagimu. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Setelah itu, setelah kita salat, kita lanjutkan dengan zikir. Yang mana zikirnya? Zikirnya Subhanallah. Jadi kita beristighfar dulu. Sekurang-kurangnya 3 kali astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Baru kita dibaca Subhanallah 3 kali, Alhamdulillah 3 kali, La ilaha illallah 3 kali, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Kenapa ini 5? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwwata illa billah. Dah boleh dibalik, ini zikir. Inilah zikir, inilah yang pertama diwajibkan oleh Allah sebelum kita diwajibkan salat. Kapan kita diwajibkan salat? Nanti Nabi diangkat menjadi Rasul 10 tahun setelah diangkat menjadi Nabi, baru Isra Mi'rajkan 10 tahun menjadi Nabi. Setelah itu, setelah Isra Mi'raj, baru ada perintah salat. Jemaah yang sama dimuliakan. Jadi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap kepada Allah, menerima salat, bagaimana posisinya Nabi menghadap kepada Allah? Apakah Nabi berdiri? Tidak. Apakah Nabi ruku? Juga tidak. Apakah Nabi sujud? Juga tidak. Apakah Nabi menghadap kepada dalam posisi dulu? Juga tidak.
Tidak berdiri, tidak rukuk, tidak sujud, tidak duduk. Bagaimana posisinya Rasul menghadap kepada Maha Kuasa, kepada Allah? Dalam posisi Nabi bertahiyat. Jadi bukan duduk bertahiyat, tahiyat. Dan ketika menghadap di Sidratul Muntaha, Nabi bersalam, bukan assalamualaikum, tapi salamnya Nabi, salamnya hamba kekasih dengan Allah. At-tayyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya Allah kepada Nabi. Nabi sudah dijamin oleh Allah, karena Allah yang memberikan salam keselamatan atas wahai Nabi, dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sudah dijamin. Tapi Nabi tidak mau selamat sendiri, dia ingat kita. Sehingga dia jawab salamnya Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholih. Keselamatan atas orang-orang yang beriman. Kita ini yang mengikut sama Nabi. Keselamatan kepada seluruh umatnya Nabi. Maka seluruh malaikat yang menyaksikan di aras mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang mengucapkan syahadat itu persaksiannya para malaikat dengan ketika diberikan keselamatan Nabi dan Nabi memberikan keselamatan, doa keselamatan kepada umatnya, maka disitulah para malaikat memberikan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sampai di situ saja kita bahas, sampai sana sudah sahih salat kita. Yang lain itu juga tambahan saja. Jemaah yang sama dimuliakan oleh Allah. Ini yang harus kita jaga. Dan setelah itu, inilah yang dilaksanakan, yang 5 kali, yang lawannya 50 kali sehari semalam. Dan setelah kita melaksanakan ibadah, ada orang yang mati tidak diperiksa oleh mungkar dan nakir. Ada yang dapat tiket khusus, sama jika kalau kita biasa naik pesawat, ya. Ada orang yang tidak diperiksa. Biasa kalau kita biasa banyak diperiksa. Kenapa tidak diperiksa? Karena ada tanda khususnya. Kalau presiden itu tidak pernah diperiksa, gubernur tidak diperiksa masuk, anda tahu, karena tiket khusus dia pakai. Kalau rakyat diperiksa pertama, mulai masuk di situ, diperiksa memang di situ. Sama juga kalau kita masuk di Pak Bupati, baru pergi masuk, kalau tidak biasa kita lihat Pol PP, anda tahan, kemana Pak? Mau masuk, ada janji? Tapi kalau biasa kita lihat masuk, anda tahan gitu Pak. Saya kalau masuk di rumah Bupati, depan anda tahan gitu. Mau lihat belakang, mau depan anda. Kenapa? Anda sering keluar masuk situ. Itu yang dimaksud. Kalau kita dikenal, tapi kalau dikenal, tidak kenalin, jangan sampai perampok masuk tuh yang karena langsung tahan kita. Jadi beda itu kalau kita dikenal dengan tidak. Ini satu yang harus kita. Jadi ada namanya tiket khusus. Yang mana yang dapat tiket khusus? Yang mana yang dapat tiket khusus? Orang yang mati dalam keadaan mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Man qala la ilaha illallah akhirul kalami dakhatul jannah. Siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir hidupnya, di akhir mampu mengucapkan di akhir ketika dia terlepas rohnya, mulut dia mampu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau dia mampu membaca la ilaha illa al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul amin, atau dia mampu baca yang pendek Allah Muhammad. Ini yang paling pendek. Siapa yang mampu membaca di penghujung hidupnya Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dakhatul jannah. Itu tidak
tidak ada yang bisa tahan dia, langsung masuk surga. Jadi ada tiket khusus. Bagaimana caranya supaya kita mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul di akhir kehidupan kita? Di dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Allah melarang kita sebelum mati dalam Islam. Kita dilarang mati sebelum Islam. Bagaimana caranya supaya kita mati dalam Islam? Mati itu ada dua. Ada mati subra, ada mati kubra. Mana itu mati kubra? Itulah yang inal marhum ini. Mati kubra namanya, mati besar, tidak balik-balik dia. Mana mati subra? Itulah tidur. Tidur itu adalah mati kecil. Ada ke orang yang tidur tahu di mana simpan tangannya, di mana magaru tangannya. Masing-masing dimasuk tangan masih di pantat, di telinga di situ, masih di pantatnya temannya kalau sama-sama tidur. Nggak tahu itu. Karena dalam keadaan mati. Maka disinilah kita belajar mati sebelum mati. Gimana caranya, Bu? Ada tentunya Nabi sebelum tidur, sebelum mati. Kalau perlu kita salat taubat dulu 2 rakaat. Jangan sampai di terakhir ini tidur tak sebentar, tidak bangun-bangun. Ya. Apalagi kalau tidak bisa, cukup kita beristighfar 3 kali, baru khatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa, Bu? 30 juz 6.660 ayat. Bisa? 14 berapa? 30 juz 114 surah 6.660 ayat. Baru tidur. Apa katanya Siti Aisyah? Tidak bisa ya Rasulullah. Jangankan 30 juz, 1 juz saya tidak bisa. Tidak tidur gitu kalau dia 30 juz. Biar penghafal tidak selesai itu. Sama di jawaban Siti Aisyah. Kata Nabi, cukup kamu membaca surah Al-Ikhlas 3 kali, itu sama nilai pahalanya kamu telah menghatamkan Al-Quran 30 juz. Bisa, Bu? Ayo, tidak tahu juga Ustaz bilang. Bilang surah Al-Ikhlas, bilang tidak tahu juga surah Al-Ikhlas, bilang kula lawhat, itu tahu dia. Tidak tahu surah Al-Ikhlas, tapi kula lawhat enggak tahu. Itu namanya kenal, dia kenal, sebenarnya dia tidak tahu. Kenal wajahnya tapi tidak tahu namanya. Siapa ceramah tadi? Yang pakai jas tadi, pakai sarung hijau. Siapa namanya? Itu tidak tahu. Pada protokol tadi bilang. Kalau orang tahu, makanya kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak kancing. Kenapa tak kancing? Karena dia kenal. Harus tahu karena nama itu tidak bisa salah. Nama yang dikasih sama orang tua Nur Salim. Saya 5 saudara pakai Nur semua. Kakak saya yang tertua Nur Jayati. Baru yang kedua Nurdin. Jadi Cahaya Jaya, Cahaya Agama, saya Nur Salim, Cahaya Selamat. Baru yang adik saya Nur Hayati, Cahaya Hidup. Adik saya yang kelima Nur Wahidah. Yang keenam Nur Hamsiah, cahaya semua. Jadi itu doa. Ketika disebut namanya, orang doakan kita. Makanya saya di keluarga Nur. Jadi dalam keluarga Nur, jadi keluarga Nur, keluarga cahaya. Jadi rumah itu biar tidak lampu bercahaya. Karena Nur. Saya pernah protes itu. Kenapa tidak ada nama lain? Kenapa Nur semua awalnya? Ternyata orang tua punya makna bahwa insya Allah apa yang saya niatkan ketika saya tetapkan namamu, insya Allah jadi pegawai negeri semua dan pegawai guru agama semua. Saya yang sempat ketika saya selesai, saya tidak mau masuk sanawiyah, saya masuk SMP. Bapak saya tidak melarang. Saya sudah pakai SMP. Tanya mau kemana? Mau pergi sekolah. Di mana? Di SMP. Dan di mana saya suruhkan kok? Dan di sanawiyah. Saya tidak dilarang di sanawiyah, tapi satu jawabannya itu bisa mengongkosi dirimu, nak? Bisa mengongkos, kalau bisa mengongkosi dirimu biaya sekolah sendiri langsung dolar di rumah jalan pergi sekolah, usah mengongkosi dirimu, sama bayar SPP tadi.
Akhirnya saya itu hari baru dibawa mendaftar di sana, untung masih diterima. Akhirnya saya tidak pernah mulai, semua saya 6 saudara tidak ada yang sekolah di umum, semuanya sekolah agama dan semua sarjana agama. Bapak saya kan guru agama. Itu satu. Baru saya rasakan, seandainya mungkin saya di sekolah umum menjadi ustaz, tidak bisa jadi dosen agama, tidak bisa jadi guru agama. Itulah tadi doa. Jabatan siang sama dimuliakan oleh Allah. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita. Selanjutnya, setelah kita mau menghadap kepada Allah, jadi tadi namanya mati subra. Di sini kita belajar. Hatamkan Quran dulu 30 juz. Membaca surah Al-Ikhlas. Yang kedua, hajikan dirimu. Gimana caranya kalau orang yang menghajikan diri? Kalau orang tinggal di tanah haram, di Makkah, dia harus keluar tanah halal. Biasa di tanah yang di sana, mungkin di masjidnya Siti Aisyah, di situ baru masuk. Di situ berniat baru masuk tanah haram. Jadi ada batas di Makkah, itu ada batas tanah haram. Harus kalau orang mau melaksanakan haji, harus orang yang tinggal di Makkah harus keluar, berniat di luar baru masuk tanah haram. Baru dia baca labbaik Allahumma labbaik. Setelah itu masuk di Makkah, tidak sembarang masuk. Di mana masuknya? Di Babus Salam. Di mana itu Babus Salam? Yang sejajar dari Hajar Aswad dengan, di situ ada lampu hijau di situ. Di situ mulai tawaf dan di situ juga berakhir. Namanya Babus Salam, pintu keselamatan. Apa yang dibaca? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. 7 kali sebelum tidur, itu sama nilai pahalanya kita telah menghajikan diri kita. Bisa Bu? Bisa. Jadi diamalkan itu. Jadi kita selalu haji tiap hari. Pahala haji kita dapat. Itu disuruhkan Nabi sama istrinya, dan kita sebagai umat juga lakukan. Yang ketiga pesan Nabi, wahai istriku Aisyah, sebelum kamu mati, jadikanlah para Nabi dan Rasul memberikan syafaatnya kepada kamu. Gimana caranya supaya semua mulai dari Nabi Adam sampai Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita? Disuruh bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah tadi yang sama di. Yang keempat, wahai istriku Aisyah, kata Rasulullah, masukkan dirimu ke dalam surga, yakinkan bahwa sudah ada datamu di surga, sudah ada namamu tercatat di dalam surga sebelum kamu mati. Ibu, kalau mati sebentar, ada mi kaplinta di surga? Ada mi? Rumah tak? Saya tanya ke dulu, jangan sampai mati sebentar atau besok. Kalau mau pergi Kendari, mau kemana? Pergi Kendari, mana Kendari? Kendari, banyak Kendari. Kalau tidak tahu rumahnya, tujuannya di sana, tak putar juga di Kendari, tak kemana? Harus ada rumah tak. Jadi setelah masuk ke surga, ada nama tertulis di situ. Bagaimana supaya kita ada tertulis, ada kaplint, ada tempatnya di surga? Itulah yang ditanyakan tadi. Gimana caranya ya Rasul supaya saya juga masuk sebagai database penduduk surga, ada namaku tercatat di dalam surga? Kata Nabi, akhiri tidurmu dengan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Bapak-bapak, berapa huruf itu la ilaha illallah? Berapa huruf? Ibu-ibu, berapa huruf? Pernah dihitung Ustaz. Dihitung, karena ini namanya kalimat yang jaminannya surga. Berapa huruf? Ada yang pernah hitung? Saya ini nanti pakai jaket napu yang kasih tahu. Ketika datang di madrasah aliyah, kasih tahu berapa huruf. Saya mau itu. Tidak ada berapa Ustaz. Ada bilang 10, ada bilang 11. Ada benar.
Jumlahnya la ilaha illallah, ini zikirnya lidah. La ilaha illallah. Tidak bisa kedua bibir ini ketemu. Ini zikirnya lidah. La ilaha illallah. Coba mau baca itu baru ketemu dua bibir. Ada yang bisa mampu itu baca? La ilaha ketemu bibir tak? Nggak bisa baca la ilaha illallah. Karena memang ini dipersiapkan zikirnya lidah. La ilaha illallah itu 12 huruf. Lahirnya jam 12 dari la ilaha illallah. Bulan 12 bulan. Mana pasangannya itu la ilaha illallah? Muhammad dan Rasulullah. Berapa huruf itu Muhammad dan Rasulullah? Pernah kita itu? 12 huruf. 2 kali 12 24. Siang malam. 2 kali berputar 12. 2 kali 24 jam, siang dan malam. Jumlahnya 24. Umur yang Allah berikan kepada kita hanya 2 kali 24 jam. Kalau tidak mati siang, pasti mati malam. Jadi bukan 63 tahun umur tak. 24 jam. Makanya dalam 24 jam ini 5 kali sehari semalam. Yang mana salat siang, mana malam. Yang siang dikerjakan apa ya? Yang subuh masih ada itu malamnya. Jadi ambil ke malam sepotong itu subuh. Tapi yang itu duhur dengan azhar, maghrib, isya. Itulah yang diulangi. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah semata. Maka sematanya yang mana? La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Setelah itu apa lagi yang harus kita lakukan? Sebelum tidur dan sesudah tidur. Kalau bangun tidur, ada lagi yang siapa yang baca zikir ini ketika bangun dari tidurnya, dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Sebesar apapun dosanya dihapus, seperti lagi bayi yang lahir dari perut ibunya, tidak ada dosa. Apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah faghfirli, ampuni dosaku ya Allah. Maka seluruh dosa-dosa yang telah lalu dihapus sebelum kita bangun dari tidur kita. Kalau bangun dari tidur Pak, bagaimana cara kita bangun? Kalau bangun dari tidur, kalau kita tidur miring kanan atau kiri. Kalau kita mau bangun, bagaimana cara kita bangun? Yuk, kalau bangun kita tidur, bangun miring. Jadi kita praktekkan nanti ketika mau dibangunkan di kubur. Jadi praktek memang itu bangun kita seperti bangun dari kematian, itu tidur ke mati. Jadi kalau kita bangun kita masih posisi miring kanan atau miring kiri, atau mungkin telungkup, diluruskan badan kita menghadap ke atas. Jadi kita bangun seperti ini, bangun. Jadi tarik napas dulu, periksa napas baik, hidup tak, mungkin orang masih besar yang kanan ini. Orang bilang kalau yang kiri besar, yang dulu bangun. Periksa lagi banyak, gele-gele. Jangan sampai tidak gele-gele sebentar, dan apa sebentar waktu itu, mau mati sebentar. Masih ada gele-gele tapi, yang gitu di data, lagi-lagi, masih gele-gele. Ada yang tidak gele-gele di sini. Kalau tidak gele-gele, tidak dalam sebentar tengah malam meninggal itu. Kalau di depan tidak gile-gile. Tidak gele-gele itu ya ini lidah naik di langit-langit. Mana lagi? Ini. Kalau ujung hidung kita sudah tidak lihat, tidak rapi ini besok itu. Ini. Hidung, ini ujung hidung. Biar orang pes pasti tidak lihat hidungnya sih.
Apalagi ini ada di sini yang runcing, ini tidak ada, hilang nanti. Ini yang runcing. Itu. Jadi banyak nih kalau kita mau periksa. Ada juga periksa kalau masih kese-kese, masih jauh ke situ. Ya ini kenapa itu tadi? Tidak ada di perguruan tinggi dapat itu. Tidak ada. Ya. Jadi adalah salah satu. Ada juga kalau rapat telinganya, sini sudah rapat. Enggak, ini daunnya sudah daun di telinganya. Yang kalinya ini kan berdaun, tapi dia langsung rapat begini. Di kami. Jangan jauh-jauh. Jemaah sih yang sama. Kalau laki-laki banyak itu. Kalau bangun masih bangun liaco masih jauh itu. Kalau sakit di suami kita, masih bangun itu aslinya laki-laki masih jauh. Tapi kalau tidak bangun, siapa yang janda bu? Itu ya. Jemaah sih yang sama dimuliakan. Kalau ini namanya ilmu tersirat, tidak disulis. Hanya bisa kita dapat ketika orang sampaikan, tapi tidak ada yang bisa tulis di situ. Setelah itu, apalagi yang harus kita persiapkan ketika mau tidur tadi? Kita baca setelah itu tadi, setelah Al-Ikhlas, hajikan dirinya. Yang ketiga, jadikan Nabi memberikan syafaatnya dan tercatat nama kita di surga. Ada lagi penghapus dosanya sebelum tidur. Ada yang pernah mimpi Nabi Muhammad SAW? Ada yang pernah mimpi ketemu Nabi? Ada yang pernah mimpi ketemu Nabi? Ketemu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan dan Husain? Tidak betul? Pernah bersiarat ke makam Nabi? Pernah salawat kepada Nabi? Saya alhamdulillah sudah 4 kali siarat di makam Nabi. 4 kali umrah di situ, baru umrah. Saya dikasih doa ini tertulis di Baitullah. Di pintunya Baitullah, tertulis di Masjid Raudah, tertulis di makam Nabi. Di situ siapa yang baca zikir ini tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum melihat wajah aslinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mau mimpi ketemu Nabi tidak akan dicabut rohnya sebelum dia mimpi kelihat wajah aslinya Nabi. Salah satu wajah yang tidak bisa diserupai iblis adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa zikirnya? Jadi orang yang pernah kena tanah suci itu tertulis di atas pintunya Ka'bah Multazam, tertulis di Raudah, di mimbar Nabi di sini tertulis bagian atas tertulis di emas, tertulis juga di makamnya Rasulullah. Ya. Kenapa itu yang ditulis? Zikirnya begini: La ilaha illallah al-malikul haqqun mubin. Yang kedua, Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'du amin. Siapa yang mengamalkan ini, insya Allah akan dipanggil cepat, apakah melalui umrah. Dan saya sudah buktikan. Dan setelah saya dapat ini zikir, ini Ustaz tertulis di Raudah, tertulis di pintunya Ka'bah. Saya pikir kenapa itu ditulis, bukan yang lain. Ternyata itulah doa untuk bisa dipanggil bertawaf oleh Allah, bisa dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisa berziarah di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba ikut Bu. La ilaha illallah. Ulangi. La ilaha illallah. Al-malikul haqqun mubin. Al-malikul haqqun mubin. Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dul amin. Baru dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sebelum tidur, jangan tidur sebelum itu kita baca. Bangun dari tidur, la ilaha illallah syarika lahu mulku wa lahu hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Siapa yang baca itu dihapus dosa-dosanya oleh Allah dan jaminannya hanya kematian untuk masuk dalam surga kenikmatan Allah. Siapa yang baca sebelum dia tidur, la ilaha illa al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul amin,
tidak akan dicabut rohnya oleh malakal maut sebelum Rasulullah datang memperlihatkan wajah aslinya ketika kita dicabut oleh malakal maut. Nah, orang yang didampingi oleh Rasulullah, malakal maut tidak mampu, tidak akan berani mencabut roh hambanya. Maka kita berangkat, roh kita berangkat dengan ridha dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ketika kita melaksanakan salat wajib pada sujud terakhir. Pada sujud terakhir kan kita baca subhana rabbiyal wa bihamdi 3 kali. Setelah itu kita baca doanya Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Setelah itu kalau tidak bisa kita baca doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Siapa yang baca doa ini, siapa yang baca doanya Nabi Adam, sebesar apapun dosa-dosa kita, Allah akan hapus seperti bayi yang dilahirkan oleh ibunya. Maka senantiasa kita biasakan, kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, tanpa dosa, dan Allah Maha Kudus hanya menerima hambanya yang bersih lahir dan batinnya, yang bersih dari dosa-dosanya. Maka itulah yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam surga kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketika kita keluar dari rumah, jangan tinggalkan rumah kita. Sebelum kita beri salam di rumah kita, kita baca ayat kursi, baru melangkah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwata illa billah. Dan ketika sudah naik di motor atau mobil kita, maka yang zikir yang kita baca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Insyaallah berangkat selamat, berangkat kembali selamat dengan hakul yakin. Itulah yang ingat kepada Allah, Allah akan ingat hambanya yang selalu. Yang kenapa terjadi kecelakaan? Karena dia lupa akan Tuhannya, Allah juga lupa pada hambanya. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jamaah tausiah yang sama berbahagia, demikianlah tadi tausiah yang dibawakan oleh Bapak Ustaz Dr. Nur Salim SPDI MA. Semoga apa yang dipaparkan oleh beliau tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan sebelum saya tutup, kami dari keluarga almarhum meminta kesediaan Bapak Ustaz untuk membacakan doa wabil khusus almarhum Ananda Muhammad Rahyan Yusuf bin Yusuf. Pada Bapak kami persilakan. Adalah kita di penghujung acara ini, khususnya malam Jumat ini adalah malam dibukanya tabir. Doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat adalah penghulu hari, dan di mana akan dilaporkan semua permohonan kita, ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kehadiran kita dan banyak yang mengaminkan, ya 40 orang saja mengaminkan, maka itu dijabah, apalagi kalau ratusan orang yang mengaminkan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kepada almarhumah Mama Rahyan Yusuf bin Yusuf. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم سلطان. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا وتقبل دعانا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم.
اللهم افتح لنا أبواب الخير، أبواب النعمة، أبواب الصحة، أبواب القوة، أبواب السلامة، أبواب السلامة، أبواب السلام من البلاء الجن والإنس والشياطين، وبرزقا حلالا طيبا واسعا مبارك فيه خصوصا محمد ريان يوسف بن يوسف. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة، وعافية في الجسد، وشهادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم حل علينا في سكرات الموت والنجاة من الإمات. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak Ibu hadirin jamaah tasya yang sama berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara kita